Selamat siang para siswa SMA MA kelas 11. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari bab baru fisika kelas 11 gelombang bunyi. Gelombang bunyi ini akan kita selesaikan pada minggu ini. Hari Rabu, Kamis, Jumat ya. Mungkin terdiri dari 3 part atau 4 part. Yang jelas minggu ini selesai ya. Kita akan awali dengan part 1. Acuannya adalah 2 buku ini. Satu buku pelajaran, kalau saya sebut buku pelajaran fisika Marten, ya penerbit Erlangga, bukunya ini. Ya. Kemudian yang satu lagi buku penuntun belajar fisika. Ya. Ini tulisan saya juga, Marten Kanginan, penerbitnya Ramawidya. Ya, jadi 2 buku ini memang sebagai acuan saya kalau kita belajar fisika dengan lengkap ya. Oke, kita pertama masuk ke sifat-sifat gelombang bunyi dulu, ya. Jadi sifat-sifat gelombang bunyi, ya. Yang pertama, bunyi itu disebabkan oleh benda yang bergetar, ya. Jadi sumber yang bergetar. Jadi kalau misalnya suara saya ini Anda dengar karena di dalam sini itu di dalam tenggorokan saya itu ada yang bergetar. Ya, kalau Anda memetik gitar, maka gitarnya bergetar, senarnya bergetar dan Anda mendengarkan bunyi. Ya, itulah kira-kira. Kemudian gelombang bunyi ini termasuk gelombang longitudinal. Anda sudah kenal gelombang ada 2. Ada gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah gangguannya atau arah getarannya ya searah dengan arah rambatnya. Sedangkan yang satu lagi gelombang transversal, gelombang yang arah getaran atau arah gangguannya tegak lurus terhadap arah rambatnya. Nah, sebagai gelombang longitudinal atau bunyi mengalami pemantulan, refleksi, pembiasan, refraksi, interferensi, perpaduan gelombang, dan difraksi, ya pembelokan gelombang. Tetapi tidak mengalami polarisasi, ya, tidak mengalami polarisasi. Kalau polarisasi adalah gejala yang dialami oleh gelombang transversal, seperti cahaya atau gelombang elektromagnetik. Ya, jadi gelombang bunyi tidak, karena gelombang bunyi termasuk gelombang longitudinal. Ya. Kemudian untuk merambat, gelombang bunyi memerlukan medium zat perantara. Seperti suara saya ini bisa didengar orang lain karena ada medium udara. Seandainya saya berteriak di ruang vakum, itu suara saya nggak akan terdengar. Karena di ruang vakum tidak ada zat perantara. Ya. Jadi dengan kata lain, bunyi tidak dapat merambat melalui vakum. Itulah sifat-sifat gelombang bunyi. Ya. Nah, secara cepat nanti Anda bisa lihat ya. Kemudian ini mungkin bisa kita tambahkan aja ya. Kita tambahkan dengan klasifikasi bunyi kali ya. Klasifikasi bunyi di sini ya, biar sekalian ya. Klasifikasi bunyi ya, ini teori jadi biar sekalian. Jadi bunyi yang bisa Anda dengar itu frekuensinya terletak antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Disebut audiosonik. Nah, kalau frekuensi bunyinya lebih besar dari 20.000 Hz, itu disebut ultrasonik. Ya, kita tidak bisa mendengarnya. Ya, tetapi binatang-binatang seperti anjing bisa mendengarnya. Kemudian kalau frekuensinya lebih kecil dari 20 Hz, infrasonik. Ini juga bisa didengarkan oleh binatang tertentu, kita tidak bisa. Ya. Jadi di situ yang kita perlukan klasifikasi gelombang bunyi. Kemudian yang kedua, pada umumnya sumber nada ya. Kalau Anda nyanyi itu kan ada nadanya. Tidak hanya bergetar pada nada dasarnya. Jadi tidak bergetar hanya pada nada dasar, tetapi disertai pula oleh nada-nada atasnya ya. Disertai pula oleh nada-nada atasnya. Ya. Nah, kalau kita perhatikan bentuk gelombangnya pada osiloskop, maka dia tidak berbentuk sinusoida murni, tapi agak sedikit benjol-benjol. Ya. Nah, bentuk gelombang ini disebut dengan menyatakan kualitas atau warna bunyi atau timbre. Karena itulah Anda bisa membedakan suara gitar
dan suara piano. Walaupun mereka berbunyi pada nada yang sama, tapi Anda bisa membedakan ini adalah hasil bunyi dari gitar, ini hasil bunyi daripada piano. Begitu juga kalau dua teman Anda bernyanyi di depan Anda dengan nada dasar yang sama. Nada dasarnya sama. Anda bisa membedakan mana suara teman Anda yang A, mana suara teman Anda yang B, yaitu karena warna bunyi atau timbre. Nah, yang berbentuk sinusoida murni itu adalah garpu tala. Karena itulah garpu tala digunakan di paduan suara untuk menyamakan suara, ya, sebelum kor itu memulai suaranya. Kemudian ada nada yang tinggi, ada nada yang rendah. Umumnya wanita itu nadanya tinggi, sedangkan laki-laki nadanya rendah. Nah, tinggi rendahnya nada itu bergantung pada frekuensi, ya, frekuensi. Sementara ada yang suaranya keras atau kuat, ada yang suaranya lemah. Nah, kuat atau lemahnya bunyi ditentukan oleh amplitudo gelombang. Ya, kira-kira seperti itu teori tentang bunyi, ya. Sehingga kalau Anda dikasih soal misalnya seperti ini hanya soal teori saja, ya, hanya sebagai pengantar. Kalau Anda dikasih soal seperti ini, ya, suatu gelombang bunyi memiliki panjang gelombang 1,5 meter dan cepat rambat 330. Nah, di antara pernyataan berikut yang benar yang mana? Ya. Ini yang 1, 2, 3 kan? Jadi Anda bisa menyelidiki 1, bisa menyelidiki 3. Frekuensi bunyi berarti Anda harus ngitung kan, walaupun hitungannya tidak terlalu susah. Tapi kalau ini nggak perlu ngitung kan, nomor 3, bunyi tersebut termasuk golongan infrasonik. Ya, tetap aja Anda harus hitung, frekuensinya belum tahu ya. Jadi nomor 1 dan 3 memang ada erat kegiatannya. Jadi Anda harus hitung frekuensi. Anda tahu rumus gelombang itu adalah V lambda kali F, yang sudah tahu sebelumnya. Sehingga frekuensi bisa dihitung kalau cepat rambat diketahui, panjang gelombang diketahui. Ya. Nah, Anda sudah tahu cepat rambat di sini diketahui 330 ya. Cepat rambat 330. Panjang gelombang 1,5. Nah, ini kalau Anda hitung kan hasilnya 220 ya. 220 Hz. Ya. Ini. Bukan 222 ya. Ini 222. Jadi 1 salah. Ya, kalau 1 salah, 3 juga salah. Ya. Maka kita tinggal periksa 1 lagi. Periksa 2 aja sekarang. Ya, periksa 2. Kalau 2-nya benar, jawabnya 24. Kalau 2 salah, berarti hanya 4. Ya. Ya, secara cepat Anda sudah tahu kan nomor 2 ini ya. Bunyi tersebut termasuk golongan ultrasonik. Nah, ultrasonik itu frekuensinya 20.000 lebih. Ini frekuensinya harus 220. Berarti salah kan? Salah. Jadi nomor 2 ini salah. Ya. 2 salah. Nah, kalau 2 salah berarti tinggal 4. Jadi jawabannya D ya. Hanya 4 yang benar. Nggak usah dicek. Ya. Tapi kalau Anda mau belajar ya, dicek aja. Bunyi tersebut dapat didengar oleh telinga manusia. Betul, telinga manusia itu audiosonik. Hanya bisa mendengar antara 20 Hz dan 20.000 Hz. Ini manusia normal, kecuali Anda manusia super. Itu lain lagi ya. Oke, kira-kira seperti itu ya soal teorinya. Masih banyak lagi, ini hanya dikemukakan 1. Kalau Anda mau banyak soal teori, silakan dimiliki buku ini ya. Dimiliki buku ini banyak soal teori, diambilkan dari SNPTN, ya. Kemudian ada juga di sini, ya, di sini juga ada, ya, di soal akhirnya, ya. Oke, kita terus lanjutkan, ya. Jadi klasifikasi gelombang bunyi sudah. Sekarang kita lanjutkan dengan bagaimana menentukan cepat rambat bunyi, ya. Jadi Anda sudah tahu bahwa dari peristiwa Anda melihat kilat, ketika mau hujan itu Anda melihat kilat. Beberapa saat kemudian Anda dengar guntur. Jadi artinya ada selang waktu untuk bunyi merambat dari tempat terjadinya kilat ke telinga Anda. Ya, itu menyatakan bahwa gelombang bunyi memerlukan waktu untuk merambat. Artinya gelombang bunyi punya cepat rambat bunyi. Tentu cepat rambat bunyi adalah jarak tempuh bunyi dibagi selang waktunya. Ya, S per T. Rumus dasar dari gelombang Anda sudah tahu. V
V sama dengan lambda kali F. Kemudian bagaimana menghitung cepat rambat bunyi dalam zat padat? Seperti logam. Kalau logam Anda pukul, bunyi akan merambat. Ya, jauh lebih cepat daripada di udara. Bagaimana menghitung cepat rambat bunyi dalam zat padat atau logam? Nah, itu pakai rumus ini. Ya, cara penurunannya bisa Anda baca di buku pelajaran ya. Cepat rambat bunyi dalam logam adalah akar E per rho. E ini kadang-kadang ditulis Y. Jadi sama aja. Ini modulus elastis, ini modulus Young. Modulus elastis dan modulus Young itu besaran yang sama. Kadang-kadang diberi nama Young untuk menghormati ilmuwan yang menyelidiki masalah ini. Per rho, rho adalah massa jenis dari logam. Ya, jadi perhatikan modulus Young, modulus elastis, satuannya adalah Newton per meter kuadrat. Newton per meter kuadrat. Sama dengan Pascal ya. Sama dengan Pascal ini. Satuan tekanan. Kemudian massa jenis, satuan internasionalnya adalah kilogram per meter pangkat 3. Kalau Anda ambil satuan Y ini adalah Pascal, dan satuan massa jenis kilogram per meter pangkat 3, maka cepat rambat bunyi satuannya akan meter per sekon. Ya, itulah cara menentukan cepat rambat bunyi dalam zat padat. Bagaimana kalau dalam zat cair? Ya, rumusnya sama saja, analogi. Cuman kalau di cair, modulusnya bukan modulus Young, tapi disebut modulus Bulk. Bulk ya, modulus Bulk. Satuannya sama dengan modulus Young. Newton per meter kuadrat atau Newton meter min 2 atau Pascal. Rho juga sama, massa jenis zat cair. Ya, sama. Ya, seperti itu. Oke. Sekarang bagaimana cepat rambat bunyi dalam gas? Nah, kalau dalam gas bisa dihitung dengan rumus ini. V sama dengan akar gamma P per rho. Kemudian dari teori kinetik zat, P per rho ini bisa kita ganti dengan RT per M. Ya, gamma itu tetapan Laplace, ya, tidak punya satuan, ya, tapi besarnya pasti lebih besar dari 1. Gamma itu pasti lebih besar dari 1 ya. P itu tekanan dari gas, satuannya Pascal. Rho adalah massa jenis gas, satuannya kilogram per meter pangkat 3. Kalau Anda pakai ini, R adalah tetapan gas umum. Satuannya adalah, besarnya adalah 8,3 Joule mol min 1 Kelvin min 1. T suhu mutlak, satuannya Kelvin, dan M ini massa molar gas. Ya, biasanya gram per mol. Jadi misalnya kalau O2 itu biasanya 32 kan? 32 gram per mol. Nah, nanti dalam hitungan mol sudah nggak ada masalah. Di sini mol. Nah, gram ini harus dijadikan kilogram nanti. Ya, gram ini harus dijadikan ke kilogram. Jadi dikali 10 min 3. Jadi ini nanti kalau dalam memasukkan rumus ini harus 32 kali 10 min 3. Nah, kilogram per mol. Karena sistemnya harus internasional ya. Sistemnya harus internasional. Kalau sudah internasional semua, maka V-nya akan meter per sekon. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian cepat rambat bunyi di udara. Ya. Nah, ini nanti aja lah. Cepat rambat bunyi di udara nanti aja. Oke, atau kita hitung, kita ini aja. Teorinya, nanti soalnya sekaligus ya. Cepat rambat bunyi di udara. Itu bisa diukur dengan menggunakan percobaan tabung resonansi. Percobaan tabung resonansi. Ya. Jadi ini ada tabung ya. Biasanya misalnya isinya penuh seperti ini. Penuh ya. Nah, pertama tabung resonansi itu dicelupkan hampir seluruhnya. Hampir seluruhnya. Jadi celupkan aja hampir seluruhnya. Kemudian Anda bunyikan garpu tala di atasnya. Ya. Nah, sambil membunyikan garpu tala, Anda angkat pelan-pelan. Ya, Anda angkat pelan-pelan. Ya, Anda angkat pelan-pelan ya. Jadi diangkat supaya muncul di atas air, ya. Anda angkat pelan-pelan. Nah, seperti ini. Ya, jadi ini airnya. Airnya tetap tuh. Cuman ini Anda angkat pelan-pelan. Nah, sehingga suatu waktu Anda mendengar, pada saat posisi seperti ini Anda mendengar dengungan. Ya, dengungan. Teng, gitu ya. Teng, gitu bunyinya. Nah, itu adalah resonansi yang pertama. Ya, ini garpu tala ini. Ini yang disebut dengan resonansi pertama.
ya. Nah, di sini itu simpul karena udara di sini tidak bebas bergerak, diberhentikan oleh air. Di sini perut. Jadi bentuk gelombangnya seperti ini. Nah, bentuk gelombangnya seperti ini. Seperempat lambda ya. Ini kita sebut aja L1. Tinggi kolom udara. Tidak ada air. Ya. Maka L1 itu adalah lambda per 4. Ya. Tinggi kolom udara. Lambda per 4. Kenapa lambda per 4? Ini seperempat gelombang. Seperempat gelombang kan ini. Jadi dengungan pertama terjadi seperempat gelombang. Ini gambar B. Setelah itu, setelah Anda ukur L1, Anda tarik lagi ke atas. Ya, Anda tarik lagi ke atas. Nah, suatu waktu Anda dengar lagi bunyi dengungan ya. Anda dengar lagi bunyi dengungan. Ya, setelah diangkat sampai sini. Anda dengar lagi bunyi dengungan. Nah, ini resonansi kedua ya. Ini resonansi kedua ini. Ya, itu akan 3/4 gelombang. Nah, gelombangnya seperti ini. Nah, 3/4. Di sini simpul, di sini perut, di sini simpul, di sini perut. Ya, jadi banyak perut dengan banyak simpul selalu sama. Resonansi pertama, 1 simpul, 1 perut. Resonansi kedua, 2 simpul, 2 perut. Ini 3/4 panjang gelombang. Ya. Ini panjang ini, itu L2. Ya. L2. Di mana L2 adalah 3 lambda per 4. Karena dengungan kedua terjadi 3/4 gelombang. Dan seterusnya kalau Anda cabut lagi, nanti dengungan ketiga. Dengungan kedua itu menentukan resonansi kedua ya. Anda tarik lagi dengungan ketiga, lebih keras. Ya, resonansi ketiga. Terjadi 5/4 gelombang. Ya, itu kira-kira. Oke. Sekarang kita ke soal aja langsung ya. Kita ke soal aja. Ya, kita mulai dari menghitung bahwa gelombang memerlukan waktu untuk merambat. Sehingga kita perlu cepat rambat bunyi kan. Cepat rambat bunyi sama dengan S per T gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 2 ya. Agan dan Ayu, jadi 2 orang ini, akan melakukan percobaan untuk mengukur cepat rambat bunyi di udara. Untuk itu Agan menjatuhkan sebuah batu dari ketinggian 45 meter. Ya, jadi kalau ini anggaplah ada suatu tempat, gitu. Ini taruhlah lantai ya. Ya, ini taruhlah lantai. Ya, orang itu di sini. Nah, ini benda dijatuhkan, taruhlah koin kayak, ya. Koin dijatuhkan ke bawah. Pada saat mengenai lantai kan pasti bunyi kan, buk gitu ya. Itu tergantung bendanya ya. Pokoknya bunyi aja lah, buk misalnya. Kalau buku buk gitu ya. Nah, si Agan tugasnya menjatuhkan batu, ya, menjatuhkan benda ya. Di sini benda yang dijatuhkannya nggak disebut ya. Oh iya batu, jangan batu gede ya, batu kecil aja. Sebetulnya kelereng lebih bagus ya. Oke, kalau batu jangan batu gede, batu kecil aja. Yang penting bisa bunyi. Dari ketinggian 45 meter, jadi ini ketinggiannya 45 meter. Oke. Nah, tentu pertama dia di udara kan. Nah, untuk sampai di sini itu gerak jatuh bebas kan. Gerak jatuh bebas ini. Ya, Anda tahu ini gerak jatuh bebas kan. Rumusnya Anda sudah tahu ya. Misalnya Anda nggak hafal ya udah bikin aja delta S V0T tambah setengah T kuadrat ya. Ya, V0-nya kan 0 di sini. Anda kan hanya menjatuhkan jadi ini 0. Jadi delta S ini akan sama dengan setengah GT kuadrat gitu ya. Nah, begini. Setengah GT kuadrat. Taruhlah T-nya ini T1 ya. Begitu dia kena lantai, dia akan bunyi. Nah, di sini bunyi kan. Nah, bunyinya ini merambat ke telinga Anda perlu waktu. Tapi pas ke atas ini sudah bukan gerak benda ya, tapi ini adalah gerak bunyi. Nah, gitu ya, gerak bunyi. Ya, jarak yang ditempuh bunyi sama dengan ini kan, setengah GT 1 kuadrat ini, ya. Nah, diketahui. 45 meter ya. Ini 45 meter ini. Ini jarak ya.
Nah, kalau bunyi itu gerak lurus beraturan ya. Karena gerak bunyi kan kecepatannya tetap, V-nya tetap. Cepat rambat bunyi, gitu. Nah, ini yang akan kita hitung kan, berapa cepat rambat bunyi di udara. Ini yang kita mau hitung. Seperti itu. Oke. Sekarang kita masukkan dulu. Untuk jatuh ke tanah sebelum bunyi, ini masukkan ke sini. 45 sama dengan setengah. Gravitasi, kalau nggak diketahui dianggap 10. T1 kuadrat. Ya, T1 itu waktu dari A ke B ya. Misalnya, ya. T1 itu waktu dari A ke B. Ya, T1 itu waktu dari A ke B. Oke, berapa ini? 90 per 9. 9 ya. 9 sama dengan T1 kuadrat. Jadi T1-nya sama dengan 3 detik. Oke, 3 detik. Nah, Ayu menyalakan stopwatch dan menghentikannya ketika Ayu mendengar. Mendengar ya. Berarti waktunya adalah dari A ke B ditambah waktu dari B balik lagi ke A. Nah, cuma kalau ini bunyi. Kalau ini sudah bunyi. Nah, kalau ini sudah kita hitung tadi 3. Jika hasil catatan waktu dari stopwatch Ayu adalah 3,12. Jadi ini tuh 3,12. Waktu jatuh bebas ditambah waktu bunyi mantul 3,12. Ini 3 berarti TBA ya, ini yang waktu bunyi adalah 0,12. Nah, jadi ini hanya 0,12 ini. Nah, dengan demikian kita bisa dapat cepat rambat bunyi adalah jarak dibagi waktu. Jaraknya berapa? 45 meter. Ya, ditemunya 45. 45 meter dibagi 0,12 sekon. Inilah cepat rambat bunyi. Ya, jadi dikalikan 100, 45 kali 100 dibagi 12 meter per sekon. Nah, begini. Dibagi 3, 4. Dibagi 3, 15. Nah, ya, dibagi 3, 4. Dibagi 3, ini 15 per 4. Oke, berarti Anda tinggal ngitung ini ya, 1500 dibagi 4. Ini hasilnya 375 meter per sekon. Nah, ini jawabnya. Ya. Jadi cepat rambat bunyi adalah 375 meter per sekon. Jadi sekali lagi ya, Ayu menjalankan sampai dia mendengar bunyi. Nah, waktu itu adalah satu, waktu dari gerak benda jatuh bebas, benda ini jatuh bebas, memenuhi GLBB. Begitu dia kena lantai, bunyinya memantul ke atas. Nah, yang merah ini. Nah, ini adalah waktu bunyi. Dan ingat, waktu merambat bunyi itu adalah gerak lurus beraturan. Karena cepat rambat bunyi tetap. Jadi, ini S per T kan. Ini gerak lurus beraturan. Oke. Sekarang kita buat soal nomor 3. Buku penuntun fisika ya. Diambil dari buku penuntun. Ini adalah soal SBMPTN 2005. Dulu namanya SNMPTN ya. Ini kalau Anda lihat apa? Waktu yang dibutuhkan gelombang bunyi untuk merambat dalam baja. Baja berarti dalam zat padat ya. Ini dalam zat padat ini ya. Ya, sepanjang 1 kilo. Jadi kalau ini ada gelombang merambat. Jadi ini sepanjang 1 kilo atau 1000 meter ya. Jadi bajanya ini 1000 meter. Jika dianggap kerapatan baja itu massa jenis ya. Lihat aja satuannya kilogram per meter pangkat 3 kan. Oke. Modulus elastis sama dengan modulus Young, sama itu Pascal satuannya. Ya, itu. 2 kali 10 pangkat 11 Newton per meter kuadrat atau Pascal. Oke. Nah, yang ditanya apa? Waktu. Waktu misalnya dari A ke B, ya. Jadi ditanya waktu. Cepat rambat bunyi kan? Berarti sama dengan S per V kan? Karena S V kali T. S jaraknya udah tahu. Ini. Ya, jarak yang ditempuhnya dari A ke B ini 1000 meter. Tahu. Ya, ini dihitung. Berarti saya harus cari cepat rambat bunyi dalam baja kan? Saya harus cari cepat rambat bunyi dalam baja kan? Dalam zat padat. Ya, tadi ada rumusnya kan? Yaitu akar E per rho.
ya toh? E per rho, ya. Tadi sudah yang ini nih. Nah, yang ini. Nah, ya. Cepat rambat bunyi dalam zat padat, akar E per rho. Jadi tinggal dimasukkan aja akar E-nya ini 2 kali 10 pangkat 11, rho-nya ini 8.000, ya. 8 kali 10 pangkat 3. Nah, begini ya. Ini ke atas 11 kurang 3. Ini 1/4. Jadi 1/4 kali 10 pangkat 8. Ini ke atas min 3 kan. 11 dikurangi 3, 8. Diakarkan berarti akar 1/4 setengah. V-nya 10 pangkat 4. Nah, begini. Ini V-nya. Udah. Tinggal dimasukkan ke sini kan. Nah, tinggal dimasukkan ke sini. Ya. Jadi, TAB sama dengan 1000. Ini pasti meter per sekon kan, sistem internasional. Setengah kali 10 pangkat 4. Setengah kali 10 pangkat 4. Nah, begini ya. Sekon. Ya, ada jawabannya nggak di sini? Ya, desimal semua ya. Jadi kalau Anda lihat ini naik ke atas 2000 kan ya. 2000. 2 kali 1000. Nah, 10 pangkat 4 kan 1, nolnya 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau Anda lihat ini nolnya 3. Hapus ya. Nolnya 3 hapus. 2 per 10. Ya. 2 per 10. Jadi nih jawabnya. D. Ya. Jadi jawabnya adalah D. 0,2 sekon. Oke, sekarang kita ke nomor 4. Ya. Nah, sekarang zat cair. Modulus bulk air diketahui B. Panjang gelombang dari gelombang yang frekuensinya 262. Jadi di sini aja ya. Jadi di sini ditanya panjang gelombang. Panjang gelombang berapa? Nah, kita sudah tahu ya. Ini frekuensi kan. Berarti V sama dengan lambda kali F. Ya kan? Berarti kalau ditanya lambda, berarti lambda V per F. Frekuensinya udah tahu nih, 262. Ya kan? Berarti kita harus cari V kan? V-nya berapa? V itu adalah cepat rambat bunyi dalam air kan? Gitu? Cepat rambat bunyi dalam air. Harus saya tahu kan? Cepat rambat bunyi dalam air. Air itu kan zat cair. V-nya dihitung dengan rumus akar B per rho. Hampir sama dengan zat padat. Cuman kalau zat padat itu modulus elastis atau modulus yang, kalau zat cair modulus bulk. Ya, tinggal dimasukkan. Akar B-nya ini kan 2,04 kali 10 pangkat 9 Pascal, sistem internasional ya. Massa jenis air itu kalau nggak diketahui dianggap 1000, 10 pangkat 3 kan. Jadi V-nya sama dengan akar 2,04 kali 10 pangkat 6. Nah, dari sini kita udah tahu 10 pangkat 6 ini 10 pangkat 3 kan. Gitu. Masalahnya sekarang cari akar 2,04 ini berapa kan gitu. Oke, kita langsung aja biar nanti bisa ini ya. Yang ditanya lambda kan ini. Jadi kita pakai rumus ini. Lambda sama dengan V. V ini yang mau kita hitung nih. 10 pangkat 3 akar 2,04. Ya toh? Masukin ya. V 10 pangkat 3 akar 2,04 per F. F-nya 262. Nah, begini. Biar kita tahu hasilnya kira-kira berapa. 10 pangkat 3 itu kan 1000 ya. Per 262. Akar 2,04 gitu ya. Nah, Anda lihat sekarang ya, akar dari 1 1. Anda sudah hafal itu. Setelah 1 4 kan, akar 4 2. Ya. Sementara ini bilangannya 2, bukan antara 1 dan 4. Berarti kalau akar 2,04, berarti antara 1 dan 2 kan pasti 1 koma. Gitu loh. Pasti 1 koma. Nah, 1,5 Anda sudah hafal sering ya, 1,5 kali 1,5 itu pasti 2,25. Kan begitu. Sedangkan ini 2,04, berarti pasti bukan 1,5 kan? Taruhlah 1,4. Ya, 1,4. Jadi sekitar 1,4.
Ya, sekitar itu aja. Kan ini jawabannya juga nggak terlalu ini kan. Kalau 1,4 berarti 1.400 ini ya. Kalau ini 1,4 berarti ini sekitar 1.400 dibagi 262. Nah, udah tinggal dibagi. Ya, kalau mau disederhanakan ini 131, ini 700. Nah, biar kita lihat angka depannya saja. 700 bagi 131. Angka depannya apakah 4? 5. Ya, antara 4 dan 5 ini. Ya. Kalau 5 berapa? 5, 5, 1, 6. Ya toh? Nah, jadi dekat ke 5 ya. Masih kurang kan? Pasti 5 koma. Jadi jawabnya B. Nah, jawabnya B. 5 koma kan? Nggak usah dijawab detail ya. Ini soal pilihan ganda ya. Nggak perlu kita cari jawabnya 5 cuman B. Nggak ada lagi 5. Oke? Seperti itu. Kita ke soal kelima. Ya, cepat lambat bunyi dalam gas. Tadi sudah ya. Cara ngitungnya adalah akar gamma tekanan per rho gitu kan ya. Tadi akar gamma tekanan per rho ya. Tadi ya sudah ada di sini. Kita tadi sudah ya ke sana. Jadi balik lagi ya. Ah, ini. Cepat lambat bunyi dalam gas. Bisa pakai rumus ini, bisa pakai rumus ini. Ini karena suhu nggak diketahui, kita pakai rumus yang atas saja. Ya. Akar gamma P per rho. Oke. Gamma tetapan Laplace ya. Ini diketahui 1,67. Tidak punya satuan. Rho massa jenis. Massa jenis ya. Massa jenis itu adalah massa dibagi volume ya. Ya. Jadi massa jenis itu massa dibagi volume. Atau kita pakai rumus akar gamma apa ini? RT per M. Boleh. Gamanya udah tahu. R-nya juga udah tahu nih. R-nya juga udah tahu ya, jadi gamma tahu, R tahu. 8,31 Joule per mol Kelvin. Oke, kemudian ini gas helium. Gas helium Anda sudah tahu itu ya. Ya, gas helium orang kimia tahu itu He24 kan. Jadi massa molarnya sekitar 4 ya. Massa molarnya sekitar 4 gram per mol. Ya, 4 gram per mol. Nah, R-nya satuannya Joule per mol. Ini molnya nggak ada masalah. Gitu. Nah, sekarang T-nya nggak ada kan? Kita cari dari rumus PV sama dengan nRT. Sama aja, ya, 2 kali kerja ya. Ya, volumenya tahu memang kan, volumenya tahu. Oke, jadi kita cari, ya sebetulnya RT aja ya. RT aja, PV per N. Iya, RT aja. Ya, RT aja. Ya, jadi kita cari RT aja. RT, nah begini. Jadi RT sama dengan tekanan diketahui ini ya. Kali volume dibagi N. Oke, tekanannya ini 1,02 kali 10 pangkat 5. Volumenya 1000. 10 pangkat 3 ya per mol. Ya, jadi kalau kita baca nomor 5 ini adalah suatu sistem gas ideal berada dalam ruangan dengan volume 1000. Jadi volumenya tahu ya 1000. Ya. Volumenya tahu ya 1000. Ya, volumenya tahu 1000. Ya. Meter pangkat 3. Bertekanan, tekanannya pun tahu ya. Tekanannya pun tahu. 1,012 kali 10 pangkat 5 Pascal. Sistem terdiri atas 40,7 kali 10 pangkat 3 mol gas helium. Mol itu N ya. N itu mol. 40,7 kali 10 pangkat 3 mol. Ya. Gamma 1,67
R-nya 8,31 Joule per mol Kelvin. Ditanya kecepatan gelombang bunyi pada gas. Rumusnya kan ini. Akar gamma P per rho. Ya. Atau kita bisa pakai rumus ini. Ya. Mungkin lebih bisa juga pakai rumus ini. V sama dengan akar gamma RT per M. Ya. Jadi ini diganti dengan RT per M. Bisa dari hukum gas ideal ya. Oke. Karena kalau nyari rho massa per volume nanti lebih susah lagi ya. Karena masanya nggak diketahui, jadi lebih bagus rumus ini. Nah, ini ada gamma udah diketahui, R diketahui, T yang belum ya. T nggak apa-apa. T dicari dari rumus gas ideal. PV sama dengan nRT, ya, teori kinetik gas. Ya. Ini adalah persamaan gas ideal ya. Persamaan umum ya, persamaan umum gas ideal. Oke, jadi kita cari T dari sini ya, atau RT. Nah, kan ini RT bisa dicari. RT adalah PV per N ya, PV per N. Ya. P-nya 1,02 kali 10 pangkat 5 ini. Volumenya 1000 ini. N diketahui ini ya. Nih, terdiri atas 40,7 kali 10 pangkat 3 mol. Nah, ini. Nah, sistem internasional kan? Kan sama-sama mol. Oke, sekarang kita hitung RT-nya langsung. Ini ya, kalau kita hilangkan ini bisa dicoret. Nah, 10 pangkat 3 dengan 10 pangkat 3 hilang. Jadi ini adalah 1,02 atau 102 lah ya. 102 berarti dikali 100 kan? Ini dikali 100 juga. 4070. Kalau dikali 100 kan? Kali 10 pangkat 5. Nah, begini. Kalau nolnya mau dihilangkan ke sini 10 pangkat 4. 102 per 407 kali 10 pangkat 4. Nah, ini RT-nya. Yang ini. M. M itu gas helium. Ya, di kimia Anda lihat helium itu adalah 4. Ya, M-nya massa molarnya 4. Tapi 4 gram per mol ya. Sedangkan ini kita perlu jadikan kilogram. Ya, jadi M-nya 4 gram per mol. Harus jadikan kilogram karena sistem internasional kan. Gram 10 min 3 kilogram per mol begini. Nah, udah dapat RT dapat, M dapat. Masukkan aja ke V ini, ya kan? Jadi V sama dengan akar gamanya 1,67 ya. RT-nya ini 102 dibagi 407 kali 10 pangkat 4. Nah, gitu. Dibagi M, kali 1 M aja ya. Ya, kali 1 M. Ya kan? Kali 1 per, ya kan? Ini. 4 kali 10 min 3. Nah, ini. Ini jawabannya M per S. Gitu ya. Tinggal dikalikan saja. Berapa ini? Ya. Oke, ini akar 1,67 kali 102 dibagi 407 kali 4 kali 10 pangkat min 3, kalau ke atas 10 pangkat 7. 10 pangkat 7, 10 pangkat 7 ya, nggak apa-apa, 10 pangkat 7 dulu. Nah, gini. Jadi akar, bikin 10 pangkat 6 ya. Biar nanti keluar 10 pangkat 3. Berarti ini kali 10, berarti 16,7 kali 102 per 407 kali 4. Nah, begini. Akar dari 10 pangkat 6 itu 10 pangkat 3. Ya. 1000, ini udah nggak ada ini, nggak ada yang benar ini. Tidak ada yang benar menurut saya. Dia kelirunya ini tidak dijadikan kilogram, harus jadikan kilogram ini. Ya, di situ kekeliruan soal ini ya. Jadi ini seperti ini jawabnya ya. Jadi seperti ini. Jadi kalau mau dihitung itu dihitung kira-kira ya. 102 dibagi 407 ini bisa dianggap 408. Jadi ini kira-kira 4. Gitu kira-kira.
Jadi kalau kita hitung ini akar 16,7, anggap aja 16. Coba, 16 dibagi 16, 1 kan? Iya, jadi ini 1 koma ini. Nah, begini. Kali 1000. Jadi jawabnya pasti ribuan. Ya, jadi ini kalau dibagikan, ini kan sekitar 4 ya. 102 dengan 407 kan deket itu. Dikalikan 4 ini kan 408. Jadi udah deket, 14. 16,7 mendekati 16. 16 bagi 16, 1 koma kan? 1 koma. Kali 10 berarti jawabannya harus ribuan. Jadi tidak ada jawaban yang benar. Tidak ada jawaban yang benar. Ini. Ya, demikian pertemuan part 1 kita ya. Jadi pertemuan part 1 kita tentang gelombang bunyi saya rasa selesai di sini. Tadinya saya akan teruskan dengan tabung resonansi, tapi kita perlu waktu juga, jadi supaya tidak terlalu panjang, tabung resonansi akan saya masukkan ke part 2. Tapi teorinya sudah, jadi saya hanya akan ulang sebentar. Ya, terima kasih atas perhatian Anda dan telah menyaksikan video pembelajaran kita tentang gelombang bunyi part 1 fisika kelas 11. Semoga bisa Anda pahami. Jika Anda merasa ada manfaatnya, silakan di-subscribe, like, komen, dan share untuk mendukung agar kami selalu menyediakan video pembelajaran yang lengkap buat Anda belajar di rumah pada masa pandemi ini. Tetap semangat belajar mandiri di rumah. Sukses bersama Anda. Saya Martin Kaninan.